jam itu tidak rusak. Jam itu mengurung sesuatu yang tidak mau selesai. Rumah nenek Arman selalu terlihat sama. Apapun jamnya, pagi tidak terasa pagi, sore tidak pernah hangat, malam tidak sepenuhnya gelap. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela selalu tampak pucat, seperti sudah tua sebelum menyentuh lantai. Saat Arman kembali setelah pemakaman, udara di dalam rumah terasa diam terlalu lama, seolah tidak pernah diganti. Sejak nenek terakhir menarik napas, debu menggantung di udara, bukan jatuh, bukan bergerak, hanya ada. Jam dinding itu tergantung di ruang tengah, tepat di antara dua pintu yang tidak pernah dipakai. Kayunya retak seperti urat kering, kacanya buram, penuh goresan kecil, seolah pernah dicakar dari dalam. Jarum jam menunjuk 02,18 dan berdetak. Detak itu tidak menyatu dengan rumah. Ia menonjol seperti suara jantung di ruangan operasi. Surat wasiat nenek terlipat di saku Arman. Kalimatnya kembali terngiang. Jika kamu merasa waktunya aneh, jangan menyalahkan dirimu dan jangan dalam keadaan apapun memperbaiki jam. Malam pertama, Arman mencoba tidur lebih awal. Namun, setiap kali matanya terpejam, ia merasa seperti jatuh sedikit, lalu terbangun lagi. Detakan jam tidak datang dari ruang tengah. Ia datang dari dalam dinding, dari bawah lantai, dari belakang mata. Pukul di ponselnya menunjukkan 01,47. Beberapa menit kemudian masih 01,4. Namun detakan terus berjalan. Ketika jarum jam ponselnya akhirnya berubah, Arman sadar ia tidak pernah benar-benar tertidur. Tepat jam 2:18, tubuhnya bergerak sendiri. Kakinya turun dari ranjang, tangannya membuka pintu. Ia berjalan ke ruang tengah, seperti orang yang sedang mengingat mimpi lama. Lampu ruang tengah menyala dengan sendirinya. Jam dinding kini berdetak lebih berat, seperti ada beban di dalamnya. Pantulan Arman muncul di kaca jam, namun pantulan itu tidak hidup di saat yang sama. Ketika Arman mengangkat tangan, pantulan masih diam. Ketika Arman menurunkan tangan, pantulan baru mengangkatnya. Dan mata pantulan itu tidak fokus pada Arman, melainkan menatap sesuatu di belakangnya. Bibir pantulan bergerak tanpa suara. Kami sudah lama menunggu tubuh baru. Detakan jam menyatu dengan detak jantung Arman. Ia tidak tahu mana yang lebih cepat. Buku harian nenek ditemukan di bawah papan lantai ruang tengah. Beberapa halaman lembab, beberapa lain robek paksa, meninggalkan serat kertas seperti daging terkoyak. Tulisan nenek berubah dari rapi menjadi berantakan, lalu hampir tidak terbaca. Aku melihat waktu menumpuk. Ia tidak mengalir. Ia menekan
halaman berikutnya. Jam ini bukan buatan manusia. Ia ditemukan sudah berdetak saat aku kecil. Tulisan terakhir, jika aku berhenti, mereka akan mengingat siapa diri mereka. Saat Arman selesai membaca, detakan jam berhenti. Keheningan itu seperti telinga yang tiba-tiba tuli. Arman mencoba keluar, namun langkah pertamanya membawa ia kembali ke tengah ruang. Ia berlari, dinding memanjang, langkahnya semakin berat, seperti berlari di air kental. Jam kini menunjukkan 02,19. Dinding berdenyut pelan, lantai terasa hangat seperti kulit hidup. Dari kaca jam, satu bayangan keluar, lalu dua, lalu banyak. Bentuk mereka menyerupai manusia, namun persendiannya salah. Gerakannya terputus-putus, seperti adegan yang hilang. Wajah mereka, semua wajah Arman. Usia berbeda, ekspresi berbeda. Semua menatap jam. Suara nenek muncul, tidak dari satu arah. Waktu ini patah, jauh sebelum kamu lahir. Mereka adalah sisa-sisa yang tidak selesai. Jam ini menahan mereka di 1 detik. Arman melihat bayangan nenek di balik kaca jam. Tubuhnya utuh, tapi matanya kosong. Setiap penjaga digantikan. Aku sudah terlalu lama. Jarum jam bergerak ke 02,2. Bayangan mendekat. Arman memukul jam. Kaca retak, menyatu kembali. Kayu pecah, utuh kembali. Setiap pukulan membuat jarum bergerak lebih cepat. 02,21, 02,22. Bayangannya mulai tertinggal. Saat ia bergerak, tangannya terasa bukan miliknya. Detakan kini terdengar dari dalam dada. Jam tiba-tiba kembali ke 02,18. Mengulang di sela detakan yang kembali mengulang ke 02,18. Arman mulai mendengar suara lain. Bukan suara dari jam, melainkan langkah kaki pelan terseret datang dari kamar-kamar yang sudah lama terkunci. Pintu kamar nenek terbuka sedikit, padahal sebelumnya terkunci rapat. Di dalamnya tempat tidur rapi, tidak ada debu, seolah seseorang baru saja bangun. Di dinding kamar ada bekas garis-garis kecil, seperti tanda menghitung hari. Ratusan. Di sudut kamar, Arman menemukan foto-foto lama. Bukan hanya foto nenek, ada foto seorang pria muda. Wajahnya sama persis dengan Arman, tapi pakaiannya berbeda, kuno. Di balik foto tertulis tanggal 02 dividido por 18 dividido por 1987. Di bawahnya penjaga sebelumnya. Jam berdetak lebih keras. Arman menyadari sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Jam itu tidak menghitung waktu. Ia menghapus 1 detik yang sama
berulang. Setiap kali jarum kembali ke 02,18, sesuatu di dalam rumah menjadi lebih lengkap. Bayangan-bayangan kini memiliki jari, kulit, bayangan napas. Mereka bukan makhluk asing. Mereka adalah potongan manusia, orang-orang yang terjebak di detik yang sama, bertahun-tahun bergantian menjadi penjaga. Arman menutup telinganya saat suara-suara itu mulai berbicara serempak. Kami hanya ingin selesai. Kami hanya ingin lewat. Tinggal satu tubuh lagi. Jam bergerak ke 02,19. Tidak kembali. Untuk pertama kalinya, bayangan nenek muncul lebih jelas. Wajahnya kini menua dengan cepat, seolah semua tahun yang ditahannya jatuh bersamaan. Tidak ada cara mematikan jam, katanya pelan. Hanya ada cara menundanya. Arman bertanya dengan suara gemetar, apa yang terjadi kalau tidak ada penjaga? Nenek menatapnya lama, terlalu lama. Waktu akan mencari jalannya sendiri, dan semua detik yang hilang akan kembali sekaligus. Jam berdetak ke 02,2. Rumah bergetar keras. Dinding retak memperlihatkan ruang gelap tanpa ujung di baliknya, dipenuhi bayangan yang belum selesai terbentuk. Arman berdiri di depan jam. Ia melihat pantulannya. Pantulan itu tidak lagi tertinggal. Ia sudah menunggu. Pagi datang ke desa. Rumah nenek terlihat kosong seperti biasa. Namun warga melaporkan sesuatu yang aneh. Jam tangan mereka sering berhenti di 02,18. Televisi mati 1 detik sebelum iklan. Beberapa orang merasa kehilangan waktu, berdiri di satu tempat. Lalu tiba-tiba sudah sore, dan di ujung desa, dari dalam rumah tua itu, jam dinding masih berdetak, menunggu siapapun yang cukup lama memperhatikan waktu.